Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penyusunan ATP alur tujuan pembelajaran dan tujuan pelajaran pada kelas 7 SMPI Nazatul Thalibin Liprawetan, Banyuanyar, Probolinggo, Jawa Timur yang ada di fase D untuk SMP. Baik Bapak Ibu, di situ telah ada tayangan slide ya, ada elemen keterampilan proses sains, elemen pemahaman IPA, ruang lingkup materi, profil pelajar Pancasila yang akan kita tampilkan pada saat pembelajaran dan alokasi waktu. Nah, di sini ada elemen pemahaman IPA. Yang pertama, mengkomunikasikan hasil dengan menyajikan data hasil pengukuran beberapa besaran pokok dan turunan dengan menggunakan alat ukur. Ruang lingkupnya metode ilmiah dan pengukuran. Adapun profil pelajar Pancasila yang ingin kita tampilkan yang pertama mandiri dan bernalar kritis. Selain itu, elemen keterampilan proses sainsnya itu ada 6 seperti langkah-langkah inquiry pembelajaran inquiry. Yang pertama mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyidikan, memproses, mengamati data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi. Dan yang keenam, langkah terakhir adalah mengkomunikasikan hasil. Tentunya nanti di keterampilan proses sains akan tampil keenam langkah ini di saat pembelajarannya pada kegiatan pembelajarannya. Untuk elemen pemahaman IPA yang selanjutnya, merencanakan dan melakukan penyelidikan dengan observasi dalam mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda. Ruang lingkupnya klasifikasi makhluk hidup dan benda. Profil pelajar Pancasila yang ingin kita tampilkan yang lebih menonjol adalah kreatif. Dan selanjutnya untuk tingkat organisasi kehidupan, ini ada di bab 3 ya. Profil pelajar Pancasilanya mandiri, dan elemen pemahaman IPA-nya memproses, mengamati data dan informasi mengenai sistem organisasi kehidupan dari berbagai sumber. Selanjutnya di elemen pemahaman IPA, merencanakan dan melakukan penyelidikan mengenai sifat dan karakteristik zat. Adapun ruang lingkup materinya sifat dan karakteristik zat. Profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis dan jam pelajarannya seperti yang tertera 20 jam pelajaran. Selanjutnya memproses, menganalisis data dan informasi mengenai suhu dan kalor. Ruang lingkup materinya suhu dan kalor, bernalar kritis. Memproses, menganalisis data dan informasi mengenai atom, molekul, senyawa, campuran dan pemisahannya. Ruang lingkup materinya atom, molekul, senyawa, campuran dan pemisahannya. Profil pelajar Pancasilanya yaitu kreatif. Selanjutnya merencanakan dan melakukan penyelidikan untuk membedakan perubahan fisika dan kimia. Ruang lingkup materi perubahan sifat kimia dan fisika. Seperti itu yang sudah tampil di layar ya teman-teman. Itu adalah alur tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Adapun tujuan pembelajarannya, sebelum kita ke tujuan pembelajaran, kita harus menentukan capaian pembelajaran kelas 7. Yang tertera di layar yaitu pada akhir kegiatan pembelajaran di kelas 7, peserta didik dapat menerapkan konsep metode ilmiah dan pengukuran sebagai bekal dalam mengikuti pembelajaran di kelas 7 dan di jenjang berikutnya yaitu di kelas 8 dan 9. Metode ilmiah juga akan selalu berkaitan dengan pengukuran. Karena dalam metode ilmiah, pengukuran merupakan bagian dari metode ilmiah dengan menerapkan sikap-sikap ilmiah, dan pada akhirnya siswa dapat memahami berbagai materi lainnya seperti klasifikasi, tingkatan organisasi kehidupan, sifat dan karakteristik zat, partikel zat dan perubahan zat yang meliputi fisika dan kimia sebagai dasar pengetahuannya untuk mempelajari konten IPA lainnya. Jadi ini adalah rangkuman secara keseluruhan ya dari capaian ajar yang akan kita capai di materi selanjutnya. Otomatis kita harus mengetahui materi awal apa dulu yang akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Tentunya di sini yang materi awal itu adalah metode ilmiah dan pengukuran. Jadi semua materi akan
mengacu dasarnya itu foundationnya atau fondasinya itu adalah pengukuran. Jadi kan kalau IPA kan juga berkaitan dengan hitung, seperti nanti akan belajar di kelas 8 gaya dan tekanan, itu juga ada hubungan listrik statis di kelas 9-nya, dan metode ilmiahnya tentu di bab-bab lain memerlukan metode ilmiah seperti untuk mengamati, untuk bab 8 misalnya fotosintesis, di kelas 9 mungkin sistem reproduksi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang sudah disusun ini sudah melihat dari berbagai sumber dari platform Merdeka Mengajar. Jadi saya amati ATM ya, amati tiru dan saya modifikasi sebisa mungkin. Ini dari beberapa sumber, dari pelatihan mungkin dari guru-guru penggerak sebelumnya. Jadi sebenarnya saya juga merasa kesulitan menyusun ATP dan TP, tapi saya berusaha mencobanya. Ini kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Nah, yang pertama ada metode ilmiah dan pengukuran ya, ruang lingkupnya. Tujuan pembelajarannya saya coba buat 4 ya. Ya, ini sudah mengacu pada referensi dari hasil karya dari rekan-rekan guru hebat di platform Merdeka Mengajar. Jadi saya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, di situ tujuan pembelajarannya kan ada 4 ya, seperti yang tampil pada tayangan slide di layar ini. Nah, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai sesuai dengan yang di atas, sesuai dengan yang ATP-nya, tentunya di tujuan pembelajarannya harus sama. Dan rencana asesmennya juga saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa saya. Rencana asesmen tentu pasti kita butuh tes tulis untuk menguji kognitifnya, dan untuk psikomotornya itu membuat bagan, besaran pokok dan turunan. Nah, selanjutnya untuk yang TP yang nomor 2 itu kita butuh keterampilan psikomotor ya, atau psikomotornya yang akan saya nilai yaitu membuat clipping toko sains dan alat laboratorium. Jadi siswa saya itu yang kelas 7 saya arahkan untuk membuat clipping dengan mencari foto-foto baik itu dari majalah, dari internet tentang toko sains ya. Bisa toko sains boleh di Indonesia ataupun di dunia secara umum. Kemudian ada alat laboratorium, itu adalah mencari gambar ya, gambarnya karena di sekolah saya itu belum punya lab laboratorium, belum punya ruangannya, tentunya juga belum punya alat-alatnya. Jadi siswa itu setidaknya tahu gambar nyatanya dan tayangan video nanti mungkin saya akan tampilkan pada saat pembelajaran tentang macam-macam alat laboratorium. Jadi siswa itu sudah tahu lah, pernah lihat lah seperti apa misalnya beker glass, termometer. Kalau termometer kan mungkin sering ya, mikroskop dan alat-alat laboratorium lainnya. Selanjutnya itu tentang tes. Untuk tes tulis tentu kita juga butuh. Untuk psikomotor itu kita butuh ya tes tulis untuk kognitif, kalau psikomotor untuk keterampilannya yaitu membuat bagan satuan baku dan tidak baku, besaran pokok dan turunan, serta beberapa konversi. Jadi anak-anak itu saya tugaskan untuk membuat bagan ya semenarik mungkin, sekiranya dia itu tertarik untuk membacanya, melihatnya, dan bagan itu saya tugaskan yang terbaik akan ditempel di kelas. Dia bisa berkelompok, dan yang sisanya bisa mereka tempel di rumah ya. Jadi setidaknya mereka itu tahu tentang macam-macam besaran pokok dan konversi satuan. Jadi anak-anak tuh bisa hafal dengan sendirinya contoh besaran pokok dan konversi satuan. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu guru, untuk selanjutnya tentang materi klasifikasi makhluk hidup dan benda dan tingkat organisasi kehidupan. Dan tujuan pembelajarannya bisa dilihat di tayangan slide. Itu sudah saya modifikasi dan ATM ya Bapak Ibu guru, ada yang saya ambil adopsi dan ada yang saya tambahi dari referensi dari teman-teman guru hebat di platform Merdeka Mengajar.
Itu saya coba untuk menyusun dan dengan cara mengadopsi, ada yang mengadopsi beberapa dan juga ada yang meng-ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Begitu Bapak Ibu Guru. Nah, pada materi klasifikasi makhluk hidup dan benda, ini tentang asesmen, rencana asesmennya yaitu tes tulis dan membuat laporan sederhana hasil observasi. Tentunya strateginya sudah tertera ya pada slide, yaitu pembelajaran berbasis masalah, observasi, diskusi, dan presentasi. Nah, maksudnya itu membuat laporan sederhana, siswa itu mengamati benda dan makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian mereka bisa melaporkannya dalam bentuk tabel sederhana, bukan laporan secara sistematis, ada pendahuluan sampai daftar pustaka, bukan, karena kita masih mempelajari untuk kelas 7 baru ini diajari tentang keterampilan proses sains, di mana pada langkah akhir itu perlu mengadakan laporan dari yang mereka adakan penelitian, baik yang berupa observasi maupun percobaan di laboratorium sekolah dengan memodifikasi ruangan kelas dijadikan laboratorium atau teras depan kelas pada saat pembelajaran. Jadi laboratoriumnya itu laboratorium sekolah, laboratorium alam, bisa juga di sawah. Jadi karena kita belum punya lab dan alatnya, pembelajaran sebisa mungkin anak itu mempunyai pengalaman langsung. Jadi kita modifikasi sebisa mungkin dengan alat yang ada. Baik Bapak Ibu, untuk ruang lingkup selanjutnya yaitu tingkat organisasi kehidupan. Untuk tujuan pembelajarannya sudah tertera dan profil pelajar Pancasilanya mandiri. Untuk asesmen, rencana asesmen, tes tulis, dan membuat model sel hewan dan sel tumbuhan dengan alat sederhana. Karena untuk membuat model sel hewan dan sel tumbuhan ini memerlukan beberapa waktu, maka strateginya atau metodenya yang akan kita pakai yaitu project based learning, diskusi, dan presentasi hasil nanti. Jadi pada saat membuat sel hewan itu menggunakan kain flanel ya, masih berupa 2 dimensi, tapi nanti kalau bisa kita akan coba untuk model sel hewan 3 dimensi, tentunya dengan yang alat bahan yang bisa dijangkau karena siswa kami siswa desa dan notabene ekonomi menengah ke bawah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan latar belakang siswa juga untuk melakukan penilaian keterampilan siswa. Baik Bapak Ibu, untuk topik selanjutnya ya ruang lingkup sifat dan karakteristik zat atau molekul senyawa dan campuran dan pemisahannya dengan dan yang kelima itu suhu dan kalor. Tujuan pembelajarannya saya murni ini adopsi dari salah satu hasil karya dari teman guru hebat di platform Merdeka Mengajar, karena ini basicnya tentang fisika dan sudah mencakup semua materi tujuan pembelajarannya. Jadi saya coba modifikasi di rencana asesmennya gitu, seperti itu. Rencana asesmennya sudah tertera di layar, sebisa mungkin menggunakan metode dan alat evaluasi yang terjangkau ya untuk membuat penilaian keterampilan, seperti membuat bagan peta konsep. Itu kan insya Allah lah murid-murid kami di desa bisa membuat tugas-tugas yang berkaitan dengan penilaian psikomotor, dan untuk penilaian kognitifnya tentu dengan tes tulis. Baik Bapak Ibu Guru, untuk yang materi ke-6 ya, ruang lingkup yang ke-6 tentang perubahan sifat fisika dan kimia. Jadi tentang sifat fisika dan kimia ini, itu tujuan pembelajarannya itu ada 2 ya, yang saya modifikasi yaitu yang ke-4, 7, 14 itu melakukan percobaan sederhana tentang perubahan fisika dan kimia. Jadi di rencana penilaiannya, rencana asesmennya itu membuat laporan sederhana percobaan perubahan fisika dan kimia. Nanti akan kita adakan percobaan, misalnya kertas yang dibakar itu masuk perubahan fisika atau kimia,
apel atau buah mangga atau buah lain yang sudah dikupas itu apa yang terjadi, dan contoh-contoh perubahan fisika dan kimia lainnya. Jadi siswa bisa mengetahui perubahannya sebelum dan sesudah, dan itu termasuk perubahan fisika atau kimia. Siswa akan melakukan observasi, pengamatan, dan percobaan secara sederhana, dan laporannya nanti berupa tabel berupa data kualitatif dengan hasil pengamatan berupa panca indera mata. Seperti itu Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, setelah menyusun ATP dan TP, saya coba meminta umpan balik dengan cara mengirim secara WA pribadi. Jadi itu tanggapan teman-teman beberapa guru, itu ada dari grup MGMP dan guru mata pelajaran IPA di sekolah lain secara daring berupa WA pribadi, dan itulah tanggapan dari beliau-beliau tentang ATP dan TP yang saya coba susun dengan melakukan ATM, dan ada beberapa yang adopsi. Amati, tiru, modifikasi, dan adopsi dari rekan-rekan guru hebat di platform Merdeka Belajar. Seperti itu teman-teman Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Semoga berkah selalu, tetap semangat memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Semoga lelah kita menjadi lillah. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho waninaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.